Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Ada seorang preman Batak, ini preman Batak. Kalau orang Batak tak ada kerjanya jadi preman lah. Pemuda ini entah apalah namanya kan. Jadi supaya agak disegani orang, dia ingin dibuat tato di punggungnya. Tato singa. Punggungku ini bikin dulu singa biar seram. Nanti kalau kubuka orang pikir bahwa aku sudah hebat. Berbaringlah dia. Di tukang tato mulai tiba-tiba acit. Sakit katanya kan. Acit. Iya, sakit lah. Apa yang sedang kau buat rupanya? Tapi aku mau membuat gigi singa itu. Taringnya. Ih, acit. Gak usah lah. Biar aja gak bertaring, gak apa-apa itu. Sudah seram itu katanya kan. Kemudian dibuatnya lagi. Acit katanya. Bagaimana ini? Apa rupanya yang sedang kau buat? Ekornya. Ya gak usah lah. Singa tak berekor gak apa-apa itu. Sudah seram juga itu katanya kan. Dibuat lagi. Acit. Apa yang kau buat itu? Perutnya sama kakinya. Gak apa-apa, singa tak berperut, tak berkaki. Akhirnya, udahlah. Si tukang buat tato ini menyerah. Siapapun tak bisa membuat singa seperti ini. Entah apa ini katanya. Udahlah, gak jadi. Bapak dan ibu dan saudara sekalian cerita omong kosong sebenarnya kan. Tapi gak apa-apa lah. Tapi kalau memang mau berhasil, ya harus siap untuk menderita. Itu ya kan. Bagaimana bisa berhasil tak menderita? Pada hari ini ketika orang Yunani dikatakan, siapa orang Yunani ya, di mana orang-orang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, ada juga katanya beberapa orang Yunani. Sebenarnya orang Yunani maksudnya di sini ada orang, memang orang Yunani pun ada, tapi orang lain pun ada yang pada waktu itu kebudayaan Yunani dan bahasa Yunani memang itu yang paling tinggi di sekitar itu, belum bahasa Romawi. Jadi justru rupanya orang Yunani tak mengerti yang menjadi masuk agama Yahudi ya, dan mereka sudah mendengar tentang Yesus. Mereka tak mengerti mana mungkin orang disalibkan bisa menyelamatkan. Untuk orang Yahudi bisa, untuk orang Yunani bodoh kali. Sengsara disalibkan. Gak benar itu. Jadi mereka yang datang ke Yerusalem waktu itu mengetahui siapa Yesus, ya, tapi tak pernah melihat. Andreas rupanya dan juga tadi saudaranya Filipus, ya. Filipus pertama mendengar. Rupanya mungkin Filipus inilah humas Yesus ya. Berada di situ, siapa mau mengenal Yesus? Ini aku agennya. Kayak travel kan, kayak calo lah. Kalau untuk Yesus, jadi kamu murid Yesus ya? Ya, coba dulu, bawa dulu kami ke sana. Nggak ngerti kami bagaimana mungkin salib sengsara harus disalibkan dan bisa menyelamatkan. Bawa dulu kami kepada Yesus. Panggilnya Andreas, maka kedua calo ini membawa orang-orang Yunani atau yang tak mengerti itu kebudayaan Yahudi, tapi mereka sudah masuk agama Yahudi. Orang yang dari luar, orang Yahudi datang kepada Yesus. Dan Yesus akhirnya menerangkan dengan panjang lebar. Ya, menjawab dengan panjang lebar. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Pertama yang dikatakan oleh Yesus ialah bahwa Bapa yang menentukan segalanya. Bukan dirinya. Allah yang menentukan harus bagaimanakah Yesus itu. Bukan kemauan dari Yesus sendiri. Tadi dikatakan itu seperti seorang hamba, kemana tuannya pergi, harus itu dia. Karena ada itu pelayan apa rupanya kan, pembantu itu seorang ibu tuh restoran. Jadi padahal ibu ini harus mengharapkan
Apa saja pun sudah di situ. Kasih piring, kasih ini. Pembantunya angkar jago. Banyak kali diskusinya. Antar piring. Kok piring ini yang dibuat, enggak piring yang di sana? Kita gantilah. Nanti sayur ini. Tetapi sayur ini belum apa. Di diskusi-diskusinya, pelayan kurang ajar kan akhirnya dimarah itu. Kau pelayan tak usah berdiskusi, apa yang kukatakan itu buat titik. Bikin pula jadi pelayan. Apa kau? Namanya kau pelayan. Memang itulah pelayan. Terus pula ada pelayan. Cuci dulu piring ini. Bentar lagi aku mau ke pasar lah. Nantilah aku cuci. Ibu gak bisa mencuci katanya pula kan. Jadi dia memerintah. Jadi itu yang diingatkan oleh Yesus. Kita semua adalah pelayan. Tak usah banyak cakap. Apa yang diinginkan oleh Tuhan laksanakan. Sampai akhirnya Yesus mengutarakan tadi seperti biji gandum. Kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, tidak akan berbuah. Orang kalau memang mau menderita mengikuti Yesus, harus akhirnya, salah mungkin sampai mati, tapi harus rela untuk berkorban baru berbuah. Itu yang dikatakan oleh Yesus di sini kan, dan orang makin tak mengerti. Bagaimana itu? Sebenarnya kalau kita runut penderitaan Yesus ini, pelajaran apa yang kita ambil? Apakah kita memang harus menderita? Enggak juga lah. Cukuplah Yesus menderita sampai disalibkan. Dan pula kita begitu tulus. Ada yang mau menyalibkan aku hari Jumat, salibkanlah aku. Enggak dikatakan Yesus, ikutilah aku, itu dia dibilang ikuti. Memang memanggul salib, kita mengikuti dalam arti ini. Kita ingin dan turut serta dalam penderitaan Yesus. Bukan kita yang disalibkan. Seperti wanita-wanita dari Yerusalem itu dan Bunda Maria. Mereka mengikuti, bukan Maria yang disalibkan. Tapi mereka ikut serta dalam penderitaan Yesus itu. Dan jangan kita akhirnya menambah penderitaan Yesus. Dan pula kita ikut dalam jali salibnya itu. Sudah jatuh, kita sepak pula. Mampus kau. Dia bikin lagi cabai ke mukanya. Dan itu yang kita buat dalam hidup ini sebenarnya kan. Dalam jalan salib Yesus. Kita mengikuti Yesus. Tapi sebenarnya kita yang menjatuhkan Yesus itu. Kita tampar lagi mukanya. Kita ambil lagi cambuk. Kita cambuk lagi dia. Seperti anak-anak menyebikat ini kan. Berdoa. Asing meji. Kecet. Sampai jempolnya sebesar jari kaki. Yesus melihat, kok main gencet orang ini pas waktu. Biar aja kau menderita di situ Yesus, gak apa-apa. Inilah yang terjadi. Atau kalau kita di rumah tangga para bapak dan ibu, sebenarnya Yesus sudah berada di situ ya. Dia membawa salib kita. Tapi jangan akhirnya kita menambah penderitaan Yesus itu dengan berlaku kasar kepada orang, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, melupakan mereka, meninggalkan mereka. Inilah yang menambah penderitaan Yesus. Malahan seharusnya kita ikut serta meringankan beban Yesus itu seperti tadi. Kita bisa memberikan kepada orang lain rasa simpati. Penderitaan orang lain kita ikut juga merasakannya. Kalau bisa membantu orang itu dalam penderitaannya, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus. Tapi orang-orang Yunani ini tak mengerti. Sampai akhirnya suara datang dari surga tadi. Suara itu menggema katanya bagaikan guntur. Aku telah memuliakan dia dan aku akan memuliakannya lagi. Itu suara itu. Kalau si Frans membuatnya itu pasti ada gemanya. Aku tuh biar hebat kan. Tuh kayak film. Karena memang mau ditunjukkan ada suatu kuasa yang dari langit itu mengatakannya. Dan akhirnya Yesus mengatakan itu bukan untukku suara itu datang. Bukan. Tapi untuk meyakinkan kalian semuanya bahwa itu adalah benar. Bahwa aku telah memuliakan dia kata Tuhan dan aku akan memuliakannya lagi. Itu untuk kita semuanya. Tuhan itu sudah ada di tengah-tengah kita sambut nanti dalam perayaan Ekaristi.
Tetapi apakah kita yakin kebesarannya dan kekuatannya dan keluar biasaannya dan penderitaannya dan sengsaranya untuk kita? Pada umumnya kita tak yakin. Yakin sikit-sikit lah. Karena itu pengaruh ketika kita menyambut Kristus kurang. Tapi bagaimanapun buatlah seperti gandum tadi mati dan berbuah. Kita pun perbuatan yang kecil pun kepada orang yang asal baik dan simpati yang kecil pun atau ajaran yang kecil pun atau teladan yang kecil pun buatlah. Dan tak usah harapkan bahwa akhirnya nanti terus berbuah. Orang lainlah yang menghasilkan, menikmati buahnya. Seperti ada seorang guru agama. Jadi selama hidupnya dia selalu baik, kan mengajar sekolah minggu, SD, dan akhirnya pensiun bapak itu meninggal lah. Dan memang pastor pergi ke sana, dia tahu, pensiun miskin pula, pasti tidak banyak orang yang datang. Kalau orang Batak banyak, tapi tidak orang Batak. Ada ikatan adat kan, akhirnya memang sedikit orangnya. Hujan lagi, jadi pastor itulah dengan beberapa orang membawa ke kubur. Pas di Simalingkarbi, contohlah Simalingkarbi, ada seorang jenderal berdiri tegak di dekat kuburnya itu. Tentara. Ya. Seperti itu heran. Kenapa ini? Dan kemudian dia hormat kepada pastor itu. Saya kenal bapak ini katanya. Dikuburlah, di situ dia terus. Jadi kemudian pastor bertanya, mengapa sebenarnya kamu datang? Familimu ini? Enggak, pastor. Tapi 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, kurang lebih waktu saya kelas 5 SD, kenakalan saya luar biasa. Bapak inilah yang menobatkan aku mulai dari situ hingga sampai aku bisa jenderal sekarang. Saya tak sempat berterima kasih kepadanya, di kuburannya inilah aku berterima kasih. Padahal bapak itu hanya mengajarkan biasa saja. Inilah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, buatlah sesuatu yang baik, orang lain atau siapapun itu tetap mengingat-ingat itu, dan kemudian itulah sebenarnya biji gandum yang berbuah. Amin. Mari kita mengucapkan iman kepercayaan.